Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kita berjumpa lagi di mata kuliah data mining episode ke-7 ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habib besar Muhammad SAW. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam mata kuliah ini ya. Baik, nah di episode ke-7 ini kita akan bahas mengenai asosiasi ya. Seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya, bahwa di sini ada di asosiasi itu adalah kita mempelajari relasi antar item data ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Ini ada sebuah data yang saya dapatkan dia itu dari supermarket ya, dari sebuah data di supermarket tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para customer ya. Saya ambil contoh misalnya ini tadi ya. Transaksi kedua ini misalnya burgers, meatball sama eggs. Ini artinya ada seorang pembeli yang ketika dia itu melakukan transaksi di supermarket itu, misalnya di kasir gitu ya, nah dia kedapatan membeli burger, sekaligus membeli meatballs atau bakso, sekaligus membeli eggs atau telur. Ada juga dia transaksi nomor 4 misalnya ya, dia membeli turkey atau apa turkey itu ya, kalkun ya, lalu juga dia membeli avukat di transaksi keempat. Ada customer yang beli kalkun sama beli alpukat ya. Nah, ada yang seperti itu ada di. Ini ada berbagai macam. Nah, ini jumlah datanya ya. Ada 7.500 transaksi yang tertulis di sini. 7.500 transaksi ya. Nah, kalau kemarin di episode sebelumnya kita membahas mengenai teori asosiasi ya, yaitu tentang a priori. Itu aja 5 item ya yang saya contohkan, itu 5 item sudah bisa membuat kepala kita pusing ya, apalagi kalau 7.501. Wah ya, mungkin yang keriting bisa kembali lurus lagi ya, yang rambutnya lurus keriting jadi lurus lagi, bisa juga seperti itu ya. Nah sekarang karena kita ini jurusan TI, maka akhirnya yang teori algoritma a priori itu akhirnya bisa kita masukkan ke dalam komputer sehingga bisa mempermudah manusia ya. Baik, nah sekarang yang mau kita gunakan, bahasa pemrograman yang mau kita gunakan adalah Python tadi, ya. Oke, ini dia masih jalan ya. Mengapa Python? Ya, karena Python itu dia itu punya fungsi bahwa si Python itu dia punya kemampuan banyak library-nya, ya. Library-nya sangat banyak. Kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, Python itu termasuk para developernya itu mengembangkan banyak library yang bisa kita gunakan untuk proses data science. Ya. Library-nya sangat banyak dan bahkan library-nya itu bisa langsung kita pakai untuk melakukan analisa data ya. Nah, makanya di praktikum kita kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Kita akan mencoba berbagai macam library-library yang sudah disediakan oleh para developer Python yang bisa langsung kita gunakan untuk proses data science ya. Baik. Nah, oleh karena itu, semisal di sini ya, misalnya kita gunakan aja tools PyCharm di sini ya, PyCharm. Nah, di sini misalnya kamu buat aja file PyCharm, file baru ya, file Python baru namanya adalah asosiasi.python.py ya, asosiasi namanya. Lalu di sini kita misalnya dataset tadi yang store data ini ada di dataset yang store data ini ya, kita letakkan dia dalam satu folder dengan si asosiasi tadi ya, dengan file tadi ya. Oke. Nah, misalnya tapi sebelumnya ya, sebelum kita mau melanjutkan ke Python, kita harus download dulu library untuk melakukan algoritma a priori ya. Oke, nah misalnya di sini saya sudah siapin ada di. Oke, ini salah satu contoh ya. Nah, ini misalnya saya sudah menyiapkan namanya library-nya a priori master ya, zip. Ini bisa kalian download sendiri atau misalnya nanti saya akan kirimkan via WhatsApp ya atau mungkin via Google Classroom tentang library ini ya. Lalu ada di extract. Nah, misalnya setelah ada di extract itu, misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini sudah ada namanya a priori ya, a priori.py. Nah, itu kalian
melakukan instalasi ke dalam tools Python kalian, itu library a priori PY ini. Caranya gimana ya? Nah, misalnya kita sudah di folder yang di mana terletak a priori PY tadi ya. Lalu di sini kita ketikkan aja, sebentar. Maaf. Bentar nih. Nah, misalnya di sini kita ketikkan aja ya. Kita ketikkan dengan nama cmd. Oh, sebentar ya. Kita ke a priori master sini. Lalu kita ketikkan di sini cmd. Oke, nah kalau sudah ya, kalau adik-adik masih ingat pelajaran di semester 3 program lanjut ya, kita untuk menginstal sebuah library Python kita bisa gunakan pip ya. Oke, misalnya kita ketikkan di sini pip pada adik, pip, lalu kita tekan install ya. Setelah tekan install di sini, lalu kita buat di sini namanya ini adalah a priori ya. Nah, ini kan namanya adalah a priori. Nah, kita ketik di sini a priori. Install a priori. Enter ya. Kalau saya sudah terinstall adik ya. Kalau adik mungkin yang belum terinstall a priori di Python-nya, maka dia akan lakukan proses download dulu ya, atau mungkin proses instalasi ya dengan prosesnya yang agak lama. Kalau saya udah terinstall, saya hanya mencontohkan aja bagaimana kita menginstal a priori. Nah, kalau saya kan tulisannya requirement already satisfied ya. Tapi mungkin adik yang belum install a priori tulisannya beda. Mungkin ada proses yang lebih panjang lagi ya. Nah, ini salah satu contoh saya menginstal a priori ya di dalam file ini ya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi ya, yaitu kita akan menginstal untuk proses operasi filenya ada ya. Karena kan datasetnya itu berbentuk Excel ya. Nah, kita harus melakukan operasi file untuk menginstal library untuk operasi file ya. Oke, kita kembali lagi ke CMD-nya. Misalnya kita klik aja di sini CMD. Nah, kita pakai pip lagi tadi. Pip ya. Kita tekan install. Lalu kita tekan pandas ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, saya baru install Python, Pak, misalnya gitu ya. Belum ada pipnya, ya install dulu pipnya ya. Tapi pip sudah pasti sudah disediakan oleh ketika kita melakukan instalasi Python ya. Oke, misalnya di sini udah ya, kita tekan pip install pandas seperti ini. Nah, kalau sudah kita enter. Kalau saya sudah ada adik. Ya, makanya di situ requirement already satisfied, tapi mungkin ada adik membutuhkan beberapa progres sehingga bisa ya pip install pandas. Oke, nah kalau sudah, sekarang mari kita lakukan pemrograman di Python-nya adik ya. Baik, kita tunggu dulu nih. Jam saya oke ya. Nah, kalau sudah tadi kita di file asosiasi.py ini kita kan tadi sudah meletakkan folder CSV-nya ya. Folder datasetnya kita udah letakkan di sini. Nah, misalnya di sini saya contohkan di asosiasi PY itu saya sudah import dua library. Satunya ini namanya adalah import pandas aspd ya. Lalu satunya lagi adalah from a priori import a priori ya. Nah, ini maksudnya kalau yang pandas ini dia diimport sebagai PD, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengimport library untuk operasi file. Karena kita dari Excel ya langsung dibaca oleh Python ini. Salah satu library-nya adalah pandas ini ya. Nah, berikutnya seperti saya bilang tadi salah satu keunggulan dari Python adalah dia itu sudah tersedia banyak sekali library-library yang diperlukan untuk proses analisis data ya. Sudah saya pakai. Nah, salah satunya adalah library yang bisa kita pakai dalam proses asosiasi ini adalah a priori ya. Nah, di library a priori itu misalnya kita mau ngambil apa? Misalnya kita mau ngambil metode yang namanya adalah a priori ya. Nah, ini misalnya sudah seperti ini ya, kita ngambil metode a priori dari a priori. Nah, sekarang kita lakukan operasi file yaitu pembacaan agar si software Python ini bisa membaca
file yang sudah satu folder dengan file pattern itu ya. Oke, misalnya di sini saya buat dulu. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini saya sudah siapin Adik-adik. Nih. Oke, tunggu dulu ya. Masih nge-hang komputer saya. Oke, kita tunggu dulu deh ya. Saya sambil menjelaskan program jadinya aja deh. Oke ya, nah ini kalau saya per ini ya, per baris. Jadi yang ini bagian store data sama dengan pd.csv ini adalah perintah untuk melakukan operasi file ya. Operasi filenya adalah operasi baca, di mana yang dibaca ini adalah yang store data.csv ya. Jadi yang file ini tadi yang ada di dalam satu folder ini, store data tadi kan namanya adalah store data.csv, dia dibaca oleh read.csv ini ya, oleh objek yang namanya adalah objek pandas ya. Objek PD ini adalah objek pandas, lalu dia disimpan ke dalam suatu variabel, di mana variabelnya itu namanya adalah store data. Jadi ini adalah tahap operasi file membaca dataset ya, makanya saya kasih komentar di sini. Oke, masih ngeheng. Oke, udah ya. Nah, ini misalnya saya kasih tanda ya, Adik-adik, di Python saya. Saya kasih tanda ini operasi read ya. Oke, saya matiin dulu ini aja deh ya. Oke, misalnya saya kasih tanda aja di sini yaitu operasi read. Operasi read. Operasi file read ya. Operasi file membaca dataset ya. Oke, nah sekarang misalnya setelah kita lakukan operasi file di sini ya, selanjutnya kita akan mengubah store data tadi ya, data yang tersimpan dalam store data tadi, kita akan rubah dia menjadi ke dalam bentuk ini ada nih, ke dalam bentuk list ya. Oke, nah misalnya saya coba di sini lagi ya. Nah ini misalnya saya copy dulu. Oke, mohon maaf ya, Python saya masih agak hang nih. Oke, ini misalnya operasi file read. Ini ya. Oke, nah misalnya setelah dia melakukan operasi pembacaan dataset, ya, kita masukkan datasetnya itu ke dalam suatu list. Ya. List itu adalah sebuah collection, Adik-adik. Ya. Seperti ya, kalau misalnya Adik-adik masih ingat di program lanjut, kita belajar tentang collection. Ya. Nah, ini misalnya kita masukkan semua data-data tadi ke dalam menjadi elemen-elemen dalam suatu list. Ya. Oke. Nah, ini berarti kalau sudah seperti ini, ya, ini artinya semua yang ada di dalam store data itu dimasukkan ke dalam suatu list. Ya, nah listnya ini saya kasih nama, dia namanya adalah records. Ya. Nah record ini dia akan terus melakukan perulangan, ya, sampai 7.500 transaksi tadi dimasukkan ke dalam list yang namanya record ini. Di mana record itu akan memasukkan semua data yang ada di dataset ini, Adik ya.
semua data yang ada di dataset ini semuanya akan langsung masuk ke dalam list. Semuanya akan masuk ke dalam list yang di sini saya beri nama listnya itu adalah records ya. Oke, ini berarti kalau misalnya saya kasih komentar di sini ya, ini adalah mengubah dataset menjadi elemen list. Oke ya, misalnya seperti itu. Kita udah masukkan ini ke dalam list ya. Nah, kalau sudah sekarang karena kita sudah mengimport metode a priori dari library a priori adik-adik, maka sekarang kita bisa gunakan metode a priori tadi untuk melakukan operasi asosiasi ya. Oke. Nah, misalnya di sini saya udah bikin ya. Oke, ini kita masukin dulu perintah ke user ya. Nah, ini perintah ya. Perintah agar user memasukkan minimum support dan confidence. Oke ya, ini perintah agar user memasukkan minimum support dan confidence ya. Kalau kita masih mengacu ke teori asosiasi ya, kita dapatin bahwa ada dua bagian penting yang ada di dalam asosiasi, yaitu minimum support sama minimum confidence ya. Oke. Kalau kita masih ingat ke teorinya ya, saya bawa dulu ke teorinya tadi. Tentang teori asosiasi. Nah, di teori asosiasi itu kan kita dapatin ada support dan confidence ya. Nah, ini ya, strong rules. Kalau yang namanya support itu adalah banyaknya item asosiasi antara item yang munculnya item dengan asosiasi tersebut dalam keseluruhan dataset ya. Nah, kalau rules, kalau yang confidence, kalau yang support tadi kan misalnya AC ya, berapa banyaknya AC yang muncul dalam dataset tersebut ya. Misalnya ini ada 24 ya. Ada juga yang dia adalah confidence. Kalau confidence itu misalnya A berkaitan dengan C. Nah, supportnya AC tapi tadi dibagi dengan banyaknya munculnya elemen A di dalam dataset tersebut ya. Nah, itu kita sekarang kalau kemarin kita bahas bahwa strong rules-nya adalah kalau misalnya supportnya lebih besar dari minimum support, minimum confidence-nya lebih besar dari minimum confidence ya, confidence-nya lebih besar dari minimum confidence, itu bisa disebut sebagai strong rules, dan juga lift-nya itu lebih besar dari 1. Itu baru disebut strong rules ya. Nah, oleh karena itu yang menentukannya kan adalah user ya. Maka karena itu di sini si user diminta untuk memasukkan minimum support yang diinginkan, juga minimum confidence yang Anda inginkan. Nah, kalau sudah ya, kalau minimum support dia dimasukkan dalam variabel A. Nah, kalau minimum confidence ya, dia dimasukkan ke dalam variabel B. Nah, sekarang kita masukkan itu ke dalam metode a priori yang sudah kita import dari a priori ya. Oke, ini misalnya saya copy lagi ya. Oke, nah di sini kita membuat dua buah variabel ya, satunya association rules sama association results ya. Nah, association rules itu dia menggunakan metode a priori ya. Nah, kalau di report a priori itu kalau kita memasukkan misalnya coding seperti ini ya, di sini ada record itu adalah list yang ini tadi ya, list yang sudah dirubah jadi list tadi dimasukkan ke dalam metode a priori. Lalu kita tentukan di sini min support A, min confidence B, min lift 3, min length 2. Jadi yang dimasukkan oleh user ya sebagai minimum support di variabel A, dia masuk ke sini sebagai minimum supportnya. Lalu B ya, B itu kan bila minimum confidence yang dimasukkan oleh user, nah, dia dimasukkan ke dalam minimum confidence dari a priori. Ya, nah seperti saya bilang tadi, lift-nya harus lebih besar dari 1 ya. Tapi di sini saya gunakan lift-nya adalah sama dengan 3 ya. Oke. Nah, di sini
Setelah itu association rules tadi diletakkan ke dalam association result. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, ya ini misalnya saya kasih komentar. A priori untuk analisa asosiasi. Oke. Misalnya ini saya kolek komentar aja. Nah, berikutnya sekarang kita akan masukkan setelah kita mendapatkan beberapa assessment result ya. Kan ini kan hasilnya adalah pola-pola asosiasi ya. Pola-pola asosiasi tadi dimasukkan ke dalam list yang kita kasih nama adalah association result ya. Nah, karena itu sekarang kita akan tampilkan association rules-nya, pola-pola asosiasi yang sudah dihasilkan oleh si a priori ini, kita akan tampilkan adik-adik ya. Tampilkan dalam bentuk konsul ya. Oke, misalnya di sini saya bikin ya, saya copy paste lagi. Nah, ini adalah metode untuk melakukan menampilkan rules-rules atau pola-pola asosiasi dari transaksi-transaksi tersebut ya. Nah, makanya di sini ada saya gunakan aja variabelnya namanya adalah item ya. Association result itu untuk sebagai elemen per barisnya ya. Oke, kita tunggu azan dulu. Nah, itu semuanya dimasukkan ke sini ada pair item 0 ya. Lalu ada items x for x in pair. Ada print rule items plus item 1. Ini maksudnya adalah asosiasi tadi ya. Dia dimasukkan ke dalam, kalau misalnya hubungan antar itemnya dia ada di dalam items 0 sama item 1. Karena kan yang di item ini dia dimasukkan ke dalam items ya. Nah, nanti items yang berupa berpasangan itu dimasukkan ke dalam sini, rule ya. Items 0 dia berasosiasi dengan item apa ya. Nah, ini. Berikutnya kalau di item yang satu ya, di sini sebutkan second enter index of interlist. Jadi dia itu menentukan support yang item 1. Nah, kalau yang item 2, kalau yang item 0 kan pasangan antar itemnya ya. Kalau yang item 1 itu adalah pasangan antar menentukan supportnya ya. Nah, kalau yang confidence itu di sini ada item 202 itu artinya adalah item 2 kalau 0 itu adalah berkaitan dengan rule-nya ya, polanya. Yang item 1 itu untuk supportnya ya. Nah, kalau yang item 2 itu berkaitan dengan confidence-nya ya. Oke, misalnya kita tambahkan di sini berapa jumlah association rules yang kuat ya, misalnya. Nah, ini jumlahnya berapa? Misalnya saya ketikkan aja di sini, saya copy aja dari sini ya. Oke, sebentar. Oke ya. Nah, ini udah jadi adik-adik. Nah, sekarang kita coba nih, kita coba jalankan program kita ya. Kita udah bikin di sini ya. Ini misalnya saya kasih komentar dulu ya. Menghitung jumlah asosiasi rules ya. Oke, misalnya yang ini saya tahu ini udah ada komentarnya yaitu untuk menampilkan ya. Baik, misalnya saya copy dulu ini ya. Saya run run asosiasi. Kita tunggu dulu. Oke ya. Nah, itu dia disuruh meminta minimum support yang Anda inginkan ya. Misalnya ada saya mau minimum supportnya frekuensi berapa rules itu hadir dalam transaksi itu. Misalnya saya buat aja 4% misalnya ya, kecil aja nggak apa-apa ya. Misalnya 0,00
45. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya saya mau buat berapa sih asosiasi item ya, rule atau association rules yang dia itu di atas 4,5%. Nah, ini saya masukkan di sini. Lalu saya enter minimum confidence yang Anda inginkan. Nah, misalnya minimum confidence-nya adalah saya masukinya adalah 0,2 di 20%, ya, semisal. Nah, lalu saya enter. Kita tunggu adik-adik. Ya, ternyata ada 48 strong association rules ya di sini ya. Oke, saya perbesar aja nih. Oke, ini ada 48 association rules ya. Nah, oke, ini adalah beberapa association rules atau pola-pola asosiasi atau keterkaitan antar item dalam setiap transaksi ya. Kalau kita membacanya gimana? Ini misalnya adalah chicken sama like cream ya. Artinya adalah kalau misalnya ada 10.000 transaksi di supermarket tersebut, nah bisa dipastikan orang yang membeli chicken itu diduga kuat, ya diduga kuat dia juga akan membeli like cream karena supportnya kejadiannya itu adalah sebanyak 4,5% dari setiap transaksi itu, ya ternyata ada 4,5% kejadian bahwa orang beli chicken sekaligus dia juga beli like cream, ya. Nah, confidence-nya juga cukup kuat, 0,29. Ya, jadi setiap ada kemunculan beli ayam, ya, ternyata ada sebuah asosiasi, ya, ada sebuah kejadian bahwa setiap orang beli ayam itu sekaligus dia juga beli like cream itu sebanyak 29%. Ini adalah supportnya, ini adalah confidence-nya. Ya. Nah, masih banyak. Misalnya apa nih, adik? Ada ini, misalnya ground beef sama herb pepper. Atau ini aja deh ya, tomato saus sama ground beef. Ini cukup kuat juga. Karena kita memasukkan tadi, minimum supportnya 0,0045 sama 0,2 ya. Oke, kita cari yang sangat kuat. Tomato sausnya juga cukup kuat ya. Jadi ada 5% ya. 5% dari dalam transaksi itu ada 5% sebuah kejadian. Diduga kuat orang yang beli saus tomat, dia juga akan membeli ground beef. Atau dia akan membeli ground beef itu apa ya? Kayak sapi kali ya. Jadi dia membeli tomat, saus tomat sama membeli sapi. Hanya dia suka nyocol saus daging sapi pakai saus tomat misalnya ya. Lalu ada di sini confidence 37%. Jadi diduga kuat kalau dia itu membeli saus tomat, dia pasti juga akan membeli sapi ground beef ya. Nah, kira-kira adik-adik bisa menyusun strategi pemasaran nggak dari sini? Bisa banget ya. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, misalnya ini ya, saya ambil contoh olive oil sama whole wheat pasta, atau orang beli minyak zaitun sama beli gandum ya, ternyata supportnya 79%. Ini kuat banget nih. Dia 7%-an orang beli olive oil sekaligus dia juga beli whole wheat pasta ya. Nah, ini kuat banget. Nah, ini artinya kalau misalnya adik-adik sebagai seorang marketing ya, kalau dengar seperti ini gimana? Strateginya apa? Oh, ternyata orang yang beli olive oil itu ternyata dia diduga kuat juga beli gandum ya, whole wheat pasta ini. Nah, kalau ada adik jadi marketing, kira-kira adik ngapain? Adik ngapain? Adik pasti akan misalnya menerapkan strategi pemasaran, misalnya memberikan bonus ya, misalnya nih kalau kamu beli 1 buah olive oil ya, kamu dapat bonus pasta, dapat bonus apa nih gandum, nah, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya kamu beli olive oil ini dapat diskon, beli gandum dapat diskon. Nah, itu kan orang tertarik ya. Sudah memang tujuannya saya beli itu ternyata dapat diskon, dapat bonus ya. Dia akan lebih memperbanyak di olive oil. Atau bisa juga di Amerika sana setelah dia mendapatkan asosiasi antar item ya, kecenderungan konsumen untuk membeli satu item ternyata berhubungan dengan item yang lain, maka kadangkala di Amerika sana misalnya ada suatu yang hubungan erat antara popok ya, popok bayi sama apa tuh? Bir ya. Nah, bir sama popok bayi itu di lokasinya dibuat berdekatan. Sehingga orang ketika mau membeli popok sekaligus dia juga dipermudah untuk membeli bir. Bir ya. Nah, ini contohnya. Ini ada hubungan yang lain ya, kita cari yang kuat aja di sini. Ini semuanya kuat juga sih. Nah, ini
apalagi nih 8,6% ya. Nah, setiap orang beli di transaksi tersebut ternyata ada sebuah asosiasi yaitu 8,6%. 8,6% itu orang beli sayur beku sekaligus dia juga beli sapi ya atau ground beef. Seperti ini. Nah, ternyata ada confidence yang mengatakan bahwa setiap orang beli sayur frozen ya, dia juga kuat ya, 3,11% dia juga akan membeli ground beef. 31% malah ini ya. 31% orang membeli frozen vegetables, dia juga membeli ground beef ya. Ini misalnya ada lagi nih, kita cari yang kuat lagi ya. Nah, ini juga nih kuat ya. Frozen vegetables sama spaghetti ya. Jadi diduga kuat dalam transaksi itu ada kejadian orang beli sayur beku sekaligus juga beli spaghetti ya. Nah, misalnya di sini ternyata 23% orang membeli sayur beku, ternyata dia juga membeli spaghetti. Ya. Misalnya kita tingkatin lagi adik ya. Kita tingkatin lagi confidence-nya. Misalnya ya, kita nggak cukup nih. Kita kepingin yang benar-benar kuat misalnya gitu ya. Boleh kita lihat di sini. Oke, misalnya di sini kita masukin aja 0,005 ya atau 5% ya. Minimum supportnya 5%. Lalu minimum confidence-nya misalnya kita masukin aja, kita perbesar aja ya. Oleh kan 0,2 kita perbesar jadi 0,5. Kita lihat ada nggak yang kira-kira item yang punya kekuatan seperti ini ya, kita lihat. Masih ada nggak? Kalau nggak ada ya kita turunin aja. Ternyata ada ya. Ternyata ada ya. Nah, di sini ternyata yang ini sangat kuat berarti adik ya. Di sini didapatin bahwa di transaksi tersebut ya, di transaksi tersebut kita dapatin bahwa ada kira-kira 5,9% kejadian orang beli spaghetti sekaligus beli ground beef atau beli sapi ya, daging sapi maksud saya. Nah, ternyata 52% mengatakan bahwa setiap orang beli spaghetti, 52%-nya dia juga akan beli ground beef. Itu artinya asosiasinya sangat kuat. Ya. Kalau kamu jadi marketing silakan, mau kasih bonus misalnya orang beli spaghetti sekaligus beli ground beef ya. Atau kasih diskon, boleh ya. Beli spaghetti dapat diskon ground beef. Nah, misalnya jadi orang tertarik itu boleh juga ya. Oke, seperti ini. Itu salah satu contohnya tadi ya. Nah, ini mau kamu tingkatin lagi boleh juga ya. Silahkan aja mau ditingkatin lagi. Tapi kayaknya udah besar banget ya ini ya. Besar banget, nggak bisa. Ya. Oke, nah sekarang tugasnya adik-adik adalah oke ya kita udah bikin software untuk asosiasi. Tapi ini kan sifatnya hanya konsul ya. Kayak kamu kan memasukkannya lewat konsul nih. Nah, sekarang coba adik-adik bikin ya, tugasnya adalah bikin aplikasi ini ya. Aplikasi ini dibuat dalam bentuk GUI. GUI-nya boleh GUI Python, boleh ya. Nah, jadi orang itu memasukkan minimum support sama minimum confidence-nya itu bukan dari konsul, tapi dari ini adik-adik, dari GUI-nya, aplikasi GUI-nya. Jadi dimasukkan, kamu bikin misalnya kayak text field ya, dia dimasukkan, lalu nanti hasilnya ini ya, ini semuanya akan keluar dalam bentuk tabel. Misalnya gini ya, nah, misalnya nanti saya beri gambaran aja untuk tugas keaktifannya ya. Oke, misalnya tadi kita kembalikan aja jadi 0,005 ya. Nah, misalnya ininya saya turunin jadi 0,4. Nah, ini misalnya boleh kamu text field ya. Ini text field. Kita tunggu, dia lagi melakukan analisis ya.
Oke, ini ground brief sama stream ya. Nah, ini ya. Ground brief sama stream yang kuat ya. Kalau misalnya asosiasinya saya tingkatin jadi 0,4 minimum confidence ya. Nah, itu di sini ada adik ya. Adik-adik beli, adik-adik buat sebuah program, nanti ininya jet text field. Nah, yang ini ya, rule association rule-nya ini dikeluarkan dalam bentuk tabel. Ya, nanti saya akan buat video berkaitan dengan tugas keaktifan, yaitu adik-adik bikin text field ini diubah jadi text field ya. Lalu ini hasilnya ke bawahnya dibentuk tabel ya. Oke, nanti saya untuk memperjelasnya saya akan buat videonya ya. Nah, sulit nggak? Kira-kira nggak sulit adik-adik. Karena kalian sudah saya ajarkan ini ya. Tinggal ini ya. Tinggal ini ke bawah ini ya. Ini kan inti dari kita membuat aplikasi tapi kan masih dalam bentuk ini ya, masih dalam bentuk aplikasi tapi masih dalam bentuk konsul ya. Nah, kalian buat ini aplikasi tapi nanti dalam bentuk GUI ya. Tinggal memasukkan ini aja dalam GUI-nya. GUI-nya boleh pakai Tkinter ya, boleh pakai macam-macam itu ya GUI-nya. Nah, tapi kalian bisa mengimplementasikan ini ke dalam GUI, itu tugasnya. Nanti untuk memperjelas aplikasinya saya akan buat video tambahan ya. Baik, itu aja ya dari saya. Semoga berhasil. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.